Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di video yang lain. Sekarang kita berjumpa di dalam kajian kitab Nashwaihul Ibad. Ini adalah pertemuan pertama di dalam kajian Nashwaihul Ibad. Nashwaihul Ibad ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahi oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dratihi wa sulusihi wa furfurihi. Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Al-Fatihah ila mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa li jami' masyayna an Allah ta'ala yahmilna bihmayatihim wa yumiduna bi badadihim wa yafana bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang telah memberikan kasih sayang, Ar-Rahim yang telah memberikan Ar-Rahman yang telah memberikan kasih sayang di dunia, dan memberikan kasih sayangnya ini tidak hanya kepada muslim tapi kepada seluruh makhluk, baik dia ya taat atau tidak. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang Allah berikan hanya kepada umat Islam saja. Karena di akhirat selain umat Islam tidak diberikan kasih sayang. Kalau Ar-Rahman ini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik dia beriman atau tidak, baik dia taat kepada Allah atau tidak, semua Allah berikan kasih sayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi milik Allah. Pujian apapun yang ada di dunia, ada pujian adzat memuji pada dzatnya, Allah memuji kepada dzat Allah sendiri, Allah memuji kepada hambanya, hambanya memuji kepada sama hambanya, atau hambanya memuji kepada Allah. Semua pujian-pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala al-ilma arfa' sifatil kamaliyah. Alladzi dzat Allah ja'ala yang menjadikan siapa Allah al-ilma terhadap ilmu arfa' sifatil kamaliyah, terhadap tingginya sifat-sifat kesempurnaan. Dengan ilmu Allah jadikan dia yang tidak begitu sempurna, Allah tambahkan sempurna. Yang sempurna Allah sempurnakan lagi. Orang yang kaya ketika punya ilmu dia akan senang bersedekah, senang beramal soleh, senang berinfak. Maka disitulah bentuk kesempurnaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Di dalam nasihat, di dalam syariat, di dalam kitab Nashwaihul Ibad di belakang nanti dijelaskan, syariat itu mengajarkan untuk ta'dim, untuk tawaddu di dalam dua hal. Yang pertama, diperbolehkan kita ta'dim, tawaddu. Yang pertama karena ilmunya. Orang boleh ta'dim, boleh tawaddu, boleh menghormati kepada orang lain karena ilmunya. Yang kedua, karena amalan-amalan salehnya, amalan baiknya, sehingga dia diperkenankan untuk panjenengan sopan santuni, untuk panjenengan hormati karena amalan-amalan salehnya. Orang kaya kita tidak diperkenankan untuk ta'dim, untuk tawadu karena hartanya. Tapi kalau kita ta'dim tawadu karena ilmunya, karena amalan salehnya, maka diperkenankan. Kalau karena kekayaannya, maka 2/3 dari agama kita akan hilang dari kita. Maka ilmu ini akan mengangkat orang-orang yang memilikinya. Malah di dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kepada kalian yang beriman. Tidak cukup beriman, kemudian engkau yang mendatangkan ilmu, yang mengamalkan ilmu, yang belajar ilmu,
Allah angkat seperti apa? Ad-darajat. Beberapa derajat. Allah tinggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu dan bersaksi siapa saya an la ilaha illallah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah wahdahu maha esa yang maha esa. Allah la syarikat tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyyati alladzi yang khassa menentukan siapa Allah. Alladzi ini Allah man terhadap orang, yang mengkhususkan siapa Allah man terhadap orang. Sa'a yang berkehendak siapa Allah man sa'a yang berkehendak siapa Allah min ibadihi dari hambanya Allah. Bil ma'asyiri menentukan Allah dengan apa? Bil ma'asyiri dengan perbuatan terpuji. Al hikamiyati yang mengandung hikmah. Allah memiliki kuasa mengkhususkan orang hamba-hambanya si A si B, ia angkat derajatnya oleh Allah, etikanya, perbuatannya Allah langkahkan ke tempat-tempat terpuji. Allah itu berkenan kepada siapapun Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan. Allah akan jalankan dia terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang baik, yang penuh dengan hikmah. Kata Ibnu Katsir, apa itu yang penuh hikmah? Yang tidak mendatangkan mudarat, yang tidak mendatangkan kebatilan dari depannya, dari belakangnya, dari samping, kanan, kirinya, maka itu disebut hikmah. Artinya kalau tidak mendatangkan kebatilan, tidak mendatangkan mudarat, berarti dia suka mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Jadi kalau ada orang yang mendatangkan kebatilan kepada kita, bukan ahli hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan bersaksi, saya bersaksi, wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia, tapi dia hanya seorang hamba. Artinya apa? Kita boleh memuji setinggi-tingginya Nabi Muhammad, tapi tidak berlebihan memuji melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, tapi tidak boleh menyanjung melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Nabi Muhammad hanyalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatut kita puji setinggi-tingginya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad melebihi daripada Allah. Kita boleh menyayanginya, kita boleh, malah harus kita sayang, malah harus kita menghormati, taat kepada Rasul, beriman kepada Rasul, tapi jangan sampai pujian itu melebihi dari penciptanya. Wa rasuluhu dan utusannya Allah alladzi yang khassahu menentukan siapa Allah. Khassahu Allah menentukan siapa Allah terhadap alladzi khassahu Allah taala yang telah menentukan terhadap alladzi Allah siapa Allah taala bi jami'il kamalatil ubudiyah, bi jami'il kamalatil ubudiyyati dengan seluruh kesempurnaan sifat hamba. Allah menentukan terhadap Nabi Muhammad ini, Allah khususkan terhadap Nabi Muhammad ini dengan seluruh kesempurnaan hamba. Paling sempurnanya hamba ya Nabi Muhammad. Paling baiknya hamba, sifat-sifatnya ialah Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu, dan semoga tercurah limpahkan, wa sallallahu semoga mencurah limpahkan siapa Allah ala sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin, nyatanya rupanya Nabi Muhammad, alladzi yang mana Allah Ta'ala yang telah memenuhi, yang telah penuhi siapa Allah qalbahu terhadap hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya semoga rahmat selalu mengalir kepada Nabi Muhammad yang telah Allah penuhi dalam hatinya Nabi Muhammad itu dari apa? Min jalalil a'la, min jalalihi, dari sifat keagungannya Allah,
Al-A'la yang maha tinggi, Jalla yang maha mulia, wa ala dan maha agung. Allah penuhi hati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat agungnya Allah, sifat-sifat mulianya Allah. Wa ayyanahu dan menentukan syahu terhadap Allah. Wa ayyanahu dan menentukan siapa Allah. Hu sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihi dari sifat jamalnya Allah, sifat indahnya Allah. Al-asna yang maha luhur, yang maha mulia. Fasara maka menjadi sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, yaitu orang yang bergembira. Masruran orang yang gembira, mansura dan orang yang ditolong. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah tentukan dengan sifat-sifat indahnya Allah, dengan sifat-sifat jamalnya Allah. Maka karena Allah telah tetapkan hatinya dengan sifat-sifat agungnya Allah, Allah tentukan dengan sifat indah-indahnya Allah, jadilah Nabi Muhammad itu orang yang berbahagia, orang yang selalu tertolong dimanapun berada. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga salawat itu juga mengalir tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Alun ini ada beda-beda pendapat dalam mengartikan. Ada yang mengartikan alun ini kita semua orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu termasuk keluarga Rasul, termasuk keluarga Nabi. Jadi orang kalau sudah membaca salawat, kita juga mendapatkan limpahan rahmat dari salawat itu. Karena orang yang beriman juga merupakan saudaranya Nabi, keluarganya Nabi, termasuk keluarga kita yang dilindungi oleh Nabi. Berbeda dengan kitab yang ada di dalam alun, keluarga yang ada di dalam kitab fikih bab zakat. Alun di sana yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga nasab Nabi. Tidak kita. Kalau kita diperbolehkan selagi masuk kepada golongan asnaf, diperkenankan untuk menerima zakat. Washabi, dan juga tercurah semoga selawat itu tercurah limpahkan juga kepada sahabat Nabi. Wasalikina, dan orang-orang yang menempuh perjalanan ala nahji, atas jalannya Nabi. Fanalu khairan wafiran, fanalu maka memperoleh, mendapatkan siapa as-salikin, orang yang melakukan perjalanan, khairan kebaikan, wafiran yang sempurna. Semoga salawat itu, salawat dan salam ini juga mengalir tercurah limpahkan kepada orang-orang yang berada di jalannya Nabi Muhammad, orang yang melakukan perjalanan yang berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti orang itu mendapatkan kebaikan yang sempurna. Amma ba'du, adapun setelah alhamdulillah dan setelah salawat, fayaqulul murtaji, berkata siapa al-murtaji yang mengharapkan ghafarul masawi, terhadap ampunan segala dosa-dosa. Berkata orang yang mengharapkan ampunan dari dosa-dosanya, siapakah itu? Muhammadun Nawawi Ibnu Umar, yaitu nyatanya rupanya adalah Muhammad Nawawi Ibnu Umar, anaknya putranya Umar Al-Jawi yang berkebangsaan Jawa. Nawawi itu di dalam kitab fikih ada namanya Imam Nawawi, ada namanya sebutan Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi ini yang asalnya dari Damaskus, jauh sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi ini Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau ini wafat 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Sedangkan yang disebut dengan Syekh Nawawi itu adalah Syekh Nawawi yang berasal dari Indonesia, tepatnya yang berada di daerah Banten. Kalau kita menyebut Syekh Nawawi, berarti adalah Syekh Nawawi yang ada di Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Nawawi ini baru muncul setelah Imam Nawawi, jauh dari Imam Nawawi.
Kalau Syekh Nawawi ini wafatnya sekitar 1314. Sedangkan Imam Nawawi 676. Wahada syarhun, hada adapun ini kitab syarhun yaitu penjelasan. Ini adalah kitab syarah. Ini yang kita baca ini adalah muqaddimah dari Syekh Nawawi. Muqaddimah dari pengarang kitabnya nanti di belakang setelah ini. Wada'tuhu, saya membuat terhadap syarah ini alal kitabil mustamili, atas kitab yang mengandung, yang mencakup alal mawa'idi, atas nasihat-nasihat lil allamati, nasihat yang dimiliki oleh orang yang alim, al-hafid, yang hafid, asy-syaikh Syihabuddin, asy-syaikh Syihabuddin, yaitu Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibn Ahmad Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i, Asy-Syahir, yang dikenal Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ini Nasaihul Ibad ini, kitab yang kita baca hari ini adalah kitab penjelasan dari nasihat-nasihat, yang mana nasihat itu dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Pak, ini lahir di tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi, dan beliau wafat sekitar 852 Hijriah atau 1449 Masehi. Ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus Tawam summal Misri, kemudian menjadi penduduk Mesir. Tawamada Allah Ta'ala, tawamada, semoga menutupi terhadap Ibnu Hajar, tawamadahu, semoga menutupi atau melimpahkan terhadap Ibnu Hajar Allah, siapa Allah Ta'ala, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Amin, semoga Allah terima. Wasamaituhu, dan aku berikan namaku terhadap hadal kitab Nasaihul Ibadi, terhadap Nasaihul Ibad. Jadi saya namakan kepada syarah ini, jadi ada matannya dulu. Matannya punyanya pengarangnya adalah pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahi kembali, dijelaskan kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kemudian dinamakan Nasaihul Ibadi, yaitu nasihat-nasihat bagi hamba. Nasaihul Ibadi, terhadap dinamakan samaituhu, dan aku namakan terhadap kitab Nasaihul Ibadi, terhadap Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba. Fi bayani al-fadi, di dalam menerangkan lafaz-lafaz munabbihatin, yang mengingatkan alal istidadi, supaya membuat persiapan, ala istidadi, atas membuat persiapan, supaya membuat persiapan liyaumil ma'adi, untuk hari kiamat, untuk kita menyiapkan persiapan untuk menghadapi hari kembali, yaitu hari kiamat. Jadi kitab Nasaihul Ibad ini murni isinya adalah nasihat-nasihat bagi hamba untuk menerangkan lafaz-lafaz yang mengingatkan kita untuk membuat persiapan sebelum kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali ke hari kiamat.
Karena semua itu akan wafat. Kita panjenengan, kita akan wafat. Tidak akan selalu berada di dunia ini. Maka kitab Nasuhil Ibad ini adalah kitab yang mengajarkan kita untuk selalu ingat, untuk selalu mempersiapkan bekal-bekal apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was'alullah, dan memohon siapa Allah. Was'alu, dan memohon siapa saya Allah kepada Allah Al-Karimah yang mulia. Ayamfa, untuk mengambil manfaat bihi dengan Nasuhil Ibad, dengan kitab ini. Ayamfa, untuk memberikan manfaat siapa Allah bihi dengan kitab ini, dengan Nasuhil Ibad. Al-muslimina, terhadap muslim. Saya memohon kepada Allah agar orang-orang Islam bisa, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada orang-orang muslim dengan adanya kitab ini. Wa ayja'alahu dakhiratan ila yaumiddin. Amin. Wa ayja'alahu, dan menjadikanhu, wa ayja'alahu, menjadikanhu terhadap hadal kitab siapa Allah, dakhiratan, sebagai simpanan, ila yaumiddin, sampai ke hari pembalasan. Mungkin cukup sekian untuk kajian muqaddimah yang dimiliki oleh Syekh Al-Bantani. InsyaAllah kita lanjut dengan muqaddimah yang dimiliki oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.